Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadratul muhtaramin, para kiai, para asatidz, para ulama, para santri, para pengurus PCNU yang saya muliakan, baik yang hadir maupun yang menyaksikannya secara online. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan pada majelis pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Kenikmatan yang sangat luar biasa pada malam hari ini Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kepada kita nikmat yang paling agung tanpa kita memintanya. Allah memberikan kepada kita nikmat yang paling besar tanpa kita berdoa sebelumnya. Allah memberikan nikmat tersebut secara cuma-cuma. Nikmat apa? Yaitu nikmatul Islam, nikmat dijadikannya kita umat Islam. Ini nikmat yang sangat luar biasa, yang mana di zaman Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabatnya, bahkan Nabi Muhammad ketika itu mengajak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk jalan ke pasar-pasar daripada pasar-pasarnya orang-orang musyrikin, seraya mengatakan, katakan la ilaha illallah maka aku jamin kalian untuk masuk surga. Katakan la ilaha illallah maka hidup kalian akan nikmat. Katakan la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Akan tetapi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini di zaman tersebut hanya sedikit. Banyak di antara mereka yang meninggal belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kita di sini alhamdulillah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul Islam, nikmat menjadi umat Islam. Mulai daripada kita lahir sudah kita menjadi umat Islam. Alhamdulillah. Kemudian di setiap nikmat kita harus mensyukuri. Di setiap nikmat kita harus mensyukuri. Sedangkan bagaimana kita mensyukuri nikmatul Islam? Bagaimana kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita cuma-cuma ini? Sedangkan nikmat ini adalah nikmat yang paling agung. Cara mensyukurinya adalah menjadikan kita ini hakikat umat Islam, bukan hanya di lisan, bukan hanya di pakaian, bukan hanya di ucapan, tapi jadikan kita ini umat Islam sejati, zahiran wa batinan. Zahirnya kita umat Islam, pakaian kita umat Islam, pakaian santri, pakaian kita umat Islam. Tapi zahiran, batinnya kita juga harus umat Islam. Siapa sih umat Islam yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW, atau sosok seorang Muslim yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW? Sosok seorang Muslim yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah disebutkan di dalam hadisnya, al-Muslim man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Seorang Muslim sejati, kata Nabi Muhammad SAW, ini Muslim yang hakikatnya Muslim, bukan hanya lisan saja. Ini Muslim yang hakikatnya Muslim, bukan hanya pakaian saja. Siapa? Kata Nabi Muhammad, yang senantiasa menjaga lisannya maupun tangannya daripada mengganggu Muslim yang lain. Ini Muslim sejati, kata Nabi Muhammad SAW. Yang mana Muslim tidak terganggu dengan lisan kita, tidak terganggu dengan tangan kita, baru dikatakan ini adalah Muslim yang sejati. Baru dikatakan ini Muslim yang pantas dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah seraya mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Alias Nabi Muhammad di sini mengajarkan kepada kita, kalian ini kalau menjadi Muslim, yang pertama harus menjaga lisan kalian. Jangan sampai teman kalian, saudara kalian, sahabat kalian, atau umat Islam yang lainnya terganggu dengan kita punya lisan ini. Begitu juga Nabi Muhammad wa min yadih, dan juga tangan kita. Jangan sampai tangan kita ini mengganggu daripada Muslim yang lain, baik dengan lisan kita, baik dengan menggunjing atau mencaci atau membuka aib atau merendahkan orang lain,
atau ghibah, namimah dan yang lainnya jangan sampai keluar daripada lisan kita. Begitu juga tangan kita, jangan sampai kita mencuri, jangan sampai kita mengganggu dengan tangan kita, memukul, melukai atau mengalirkan darah dan yang lain-lainnya. Itu semua tidak diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW dan bahkan bisa mencoreng nama kita daripada umat Islam. Seraya di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan hakikatnya seorang muslim dia yang menjaga lisannya, menjaga tangannya, dan ini semua terrealisasi dalam zat tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Kita lihat Nabi Muhammad SAW hidupnya bagaimana. Nabi Muhammad, berapa orang yang mencaci Nabi Muhammad, berapa orang yang ngata-ngatain Nabi Muhammad, bahkan mengalirkan darahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah kita pernah mendapatkan satu riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang membalas caciannya? Apakah kita pernah mendengar Nabi Muhammad SAW daripada riwayatnya yang menjelek-jelekkan orang lain? Sama sekali tidak pernah keluar daripada lisan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau adalah panutan sebagai Muslim sejati. Dan ilmu ini yang saya dapatkan ketika saya duduk bersama almarhum Kiai Aminuddin. Saya duduk beberapa jam, beberapa menit sama beliau. Tapi yang saya dapatkan selama duduk, sama sekali beliau tidak mencaci orang, tidak pernah ghibah orang, tidak membuka aib orang, tidak sama sekali menggunjing ataupun menyindir dan yang lainnya tidak pernah saya dengarkan sama sekali. Dan itu jarang sekali saya dapatkan di orang-orang zaman sekarang. Yang mana sering saya duduk dengan si A, si B dan yang lainnya, pertama duduk langsung nyebut fulan bin fulan. Pertama duduk langsung nyebut si fulan dan fulan. Pertama duduk langsung menyebut si fulan dan fulan. Tapi ketika saya duduk sama beliau, tidak terdengar sedikit pun. Alias beliau telah menjadi orang-orang yang hakikatnya seorang muslim yang hakiki, muslim yang benar-benar diridhai oleh Nabi Muhammad SAW, yang menjaga lisannya dan menjaga tangannya daripada menggunjing orang lain. Begitu juga yang dibanggakan oleh Imam Ramli. Ketika ayah daripada Imam Ramli meninggal dunia, Imam Ramli mengatakan, ayahku ini adalah seorang yang mana beliau telah disaksikan seperti hadis Nabi Muhammad SAW, Muslim tidak pernah diganggu oleh lisannya dan juga tidak pernah diganggu oleh tangan beliau. Radhiyallahu anhu rahimahumullah. Mereka adalah para orang-orang yang saleh, para aulia, para ulama yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini ya, mungkin kita bisa dapatkan di kitab-kitab, tapi kita tidak kita dapatkan di kitab-kitab mungkin hanya sedikit. Tapi jika kita melihat langsung kepada orang zat yang memiliki sifat ini, ilmu ini, maka kita bisa mendapatkan roh ilmu tersebut. Kalau kita lihat kita hidup di zaman sekarang, ya kita ini atau umat zaman sekarang tidak haus dengan masjid. Masjid sudah banyak di mana-mana. Kita tidak haus dengan kitab banyak kita dapatkan di mana-mana. Percetakan banyak di mana-mana. Kita tidak haus dengan yang namanya orang alim banyak di mana-mana. Tapi yang haus kita orang umat zaman sekarang haus tentang sosok seorang manusia yang memiliki budi pekerti dan akhlak seperti Nabi Muhammad SAW, yang mana tidak pernah keluar daripada lisan dan tangannya menggunjing dan mengganggu orang lain. Orang-orang seperti ini yang jarang sekali, yang sedikit. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah bersabda di dalam hadisnya, daripada tanda-tanda hari kiamat adalah banyak meninggalnya para ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu langsung daripada hambanya tiba-tiba lupa. Maksud ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama yang dimaksud adalah orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tampak dalam wajahnya sifat tawadhu, tampak di dalam wajahnya sifat mahabbah, tampak di dalam wajahnya sifat al-khusyu', tampak di dalam wajahnya sifat ar-rahmah dan yang lainnya. Dan alhamdulillah kita sempat duduk sama almarhum daripada Kiai Haji Aminuddin, tampak di dalam wajahnya tawadhu. Kalau kita lihat duduk sama saya waktu itu di rumah bersama Kiai, bersama siapa? Ustaz Musta'in, kita duduk sama beliau di rumahnya, ya,
Ketika itu saya duduk, belum tidak pernah ketemu sebelumnya, alias kita baru berkenalan ketika itu satu kali. Tapi beliau menyambut saya dengan ramah, dengan sopan, dengan luar biasa. Bahkan kalau saya mengetahui beliau adalah orang yang alim, beliau adalah kiai, sebenarnya tidak pantas saya diperlakukan seperti itu oleh seorang kiai yang besar atau orang alim atau orang-orang soleh. Tapi beliau tawadhu dan duduk, bahkan setelah dijelaskan oleh sama Gus Mustain mengatakan bahwasanya beliau ini kalau sama habaib luar biasa, atau beliau ketika bermuamalah dengan habaib selalu mendahulukan dan yang lainnya. Bahkan dan di akhir-akhir hayat beliau ya disebutkan bahwasanya tadi saya dikisahkan bahwasanya mendapat sedikit kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW daripada keluarganya yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Saya ketika mendengarkan kabar tersebut saya tidak kaget, saya tidak takjub, karena memang pantas seorang yang ihtimam, seseorang yang yang perhatian dengan zuriyah Nabi Muhammad SAW, pasti kakeknya juga akan lebih perhatian kepada orang tersebut dan akan memuliakan orang tersebut zahiran wa batinan, akan memuliakan orang tersebut baik ahya'an wa amwatan, hidup atau meninggal dunia. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya ambil daripada kisah hidup beliau. Walaupun saya hanya duduk sedikit sebentar, tapi saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak orang-orang seperti beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan daripada nama atau harum sumerbak majelis yang insya Allah maupun hajat di akhirat dengan keberkahan mereka, orang-orang yang saleh, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memanjangkan umur para kiai-kiai kita, baik yang hadir sekarang maupun yang tidak bisa hadir. Kita masih butuh petuah-petuah mereka, kita masih butuh perhatian-perhatian mereka, kita masih butuh nasihat-nasihat mereka. Semoga Allah memanjangkan umur mereka, memudahkan semua urusan-urusan mereka, memudahkan rezeki mereka, sehingga terus bisa membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak daripada santri-santri kita orang-orang yang haus akan ilmu, orang-orang yang cinta kepada ulama, orang-orang yang cinta kepada NKRI, orang-orang yang taruhkan nyawanya untuk kemaslahatan agama dan negara. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza raditu wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma afina wa tufina wa ihfadna wa ansurna wa farij anna wal muslimin. Allahumma asqina al-ghaitha war rahmata wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma kfina wa iyyahum syarra musa'ib ad-dunya wad din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salal islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ajil bi ihlaki man fi halaki salal islam wal muslimin. Allahumma arfa' 'anil muslimin al-adha wal ghala wal bala wal jur wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan, wa amin jami'al muslimin wa awtanahum wa la siyama bilad Indonesia khassah wa sa'ir biladil muslimin amma. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.